Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini tentang penyesalan yang tiada guna. Kita akan membaca dari surat Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nasihat ini ditujukan kepada semua anak, dari usia kanak-kanak sampai orang-orang yang sudah dewasa tapi yang masih punya status sebagai anak, artinya masih memiliki orang tua. Anak-anak dari usia kanak-kanak berada di bawah bimbingan orang tua sampai mereka menjadi bagian dari kesatuan keluarga mereka sendiri melalui pernikahan. Orang tua harus mendidik dan mengajar anak-anaknya sedini mungkin dalam kebenaran firman Tuhan untuk mentaati dan menghormati orang tua. Anak-anak yang sudah mulai besar, sudah dewasa, sudah menikah, tetap harus menunjukkan sikap hormat terhadap orang tua, menghargai nasihat-nasihat mereka, bahkan harus memelihara dan merawat mereka dalam usia lanjut. Anak-anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati oleh Tuhan di dunia ini dan di kekekalan. Ada sebuah kisah ilustrasi di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah yang hijau dan pepohonan yang rindang. Hiduplah seorang anak yang telah beranjak dewasa. Ia bekerja di kota dan setiap hari pergi pagi-pagi sekali serta pulang setelah hari malam. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang sudah mulai menua. Rumah sederhana itu menjadi saksi bisu kebersamaan mereka sejak ia kecil hingga menjadi dewasa. Orang tuanya selalu menanti di depan rumah setiap kali senja mulai tiba. Dengan duduk di bangku kayu yang mulai lapuk, mereka menatap ke arah jalan setapak yang menjadi jalur kepulangan anaknya. Dan hati mereka selalu merasa gembira dan hangat setiap kali melihat anaknya pulang dengan selamat. Meskipun wajah si anak biasanya selalu tampak lelah dan sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari ketika si anak pulang lebih awal, ia mendapati ibunya tengah menyapu halaman rumah dengan kondisi yang sepertinya kelelahan. Sedang ayahnya duduk memijit kakinya yang tampak mulai bengkak. Melihat itu, anaknya tersebut hanya melintas tanpa berkata apa-apa, langsung masuk ke kamarnya dan tenggelam dengan urusan pekerjaannya. Waktu terus berjalan, orang tuanya semakin rentang. Suara batuk-batuk di malam hari mulai terdengar dari kamar mereka. Namun si anak selalu berpikir, aku harus bekerja keras. Aku melakukan ini untuk mereka juga. Suatu malam ibunya sakit, ayahnya panik. Tapi karena tidak ingin mengganggu anaknya yang sedang sibuk, mereka memilih mengurus semua urusannya sendiri. Ketika si anak tahu keesokan harinya ibunya sudah terbaring lemah, ia hanya berkata, nanti malam aku temani ibu ke dokter. Sekarang aku bekerja dulu. Namun malam itu sang ibu berpulang dalam tidur lelap nan damai dengan senyum tipis di wajahnya, seperti menyimpan harapan yang belum sempat terwujud. Si anak pulang dengan perasaan runtuh. Ia berdiri kaku di samping tubuh ibunya yang sudah terbujur kaku. Air mata yang selama ini ditahan pecah tanpa bisa dibendung. Ia duduk di bangku lapuk yang biasa dipakai orang tuanya menunggu kepulangannya. Kenangan tentang sapaan lembut, masakan hangat dan pelukan hangat saat ia kecil kembali berputar di kepalanya. Namun penyesalan yang menghantam hatinya sepertinya sia-sia, tidak ada gunanya. Betapa ia telah menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. Betapa ia lupa bahwa kehadiran dan kasih sayang lebih bermakna daripada sekedar hasil kerja keras. Sejak hari itu, si anak selalu menemani ayahnya. Ia belajar mendengarkan cerita-cerita lama yang dulu ia anggap membosankan. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Namun di hati kecilnya ia tahu, meskipun ia mencoba sebaik mungkin, ada satu hal yang tidak bisa kembali, yaitu waktu bersama ibunya yang telah berlalu. Hanya penyesalan yang tersisa. Tentu banyak kisah-kisah seperti ini, walaupun ceritanya berbeda-beda, tetapi intinya sama. Penyesalan yang terlambat tidak ada gunanya.
Karena itu hargailah waktu bersama orang tua selagi mereka masih ada. Jangan biarkan kesibukan mengalahkan cinta dan perhatian, sebab waktu tidak bisa diulang dan penyesalan selalu datang terlambat dan tidak ada gunanya. Mari sebagaimana nasihat firman Tuhan tentang menghormati orang tua, tidak hanya ketika dalam usia kanak-kanak, tetapi menghormati orang tua ketika mereka sudah renta dan kita pun sudah dewasa dan kita juga sudah punya anak-anak, tetap kita dalam posisi sebagai anak ketika kita masih memiliki orang tua, dan kita harus tetap menghormati mereka dalam arti kita harus tetap menghargai mereka, memelihara, merawat mereka dan mengasihi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah nasihat firman Tuhan pagi hari ini membawa kehidupan kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, dan sebagaimana janjinya Tuhan memberkati anak-anak yang menghormati orang tuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat orang tua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan bahwa hidup kami ada di dalam dunia adalah karena orang tua. Karena itu tolong kami semua dari usia kanak-kanak sampai kami dewasa sekalipun, kami tetap menghargai orang tua kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, maka hidup kami sendiri yang akan mengalami kebahagiaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.